ゼロになったっていい。Benar, tidak ada bagian tubuh yang sakit. Hanya kelelahan saja. Tapi kenapa dia sering sekali pingsan? Periksa lagi dengan teliti. Putra mahkota Edson mengerutkan dahi mendengar laporan dari tabib istana. Wajah sang tabib tampak serba salah karena ucapannya langsung dibantah oleh sang putra mahkota. Mendengar percakapan mereka, Camilla hanya bisa tersenyum kaku. Sebenarnya situasi apa sih ini? Begitu keluar dari taman tadi, Edson langsung membawanya ke suatu tempat tanpa penjelasan. Dan tempat itu ternyata adalah balai pengobatan kekaisaran. Keluarga saya juga punya tabib sendiri. Tetapi tidak ada yang sebanding dengan tabib istana. Mungkin saja sih, tapi tetap saja. Sebenarnya, diperiksa oleh tabib sudah menjadi hal yang biasa bagi Camilla. Wajar saja, saat melindungi pedang pelindung tempo hari, dia pingsan lagi. Setelah sosok Zeno masuk dan keluar dari tubuhnya, dia pasti harus terbaring di tempat tidur selama beberapa hari karena kelelahan. Karena kejadian seperti ini semakin sering terjadi belakangan ini, Duk Sorpel dan orang-orang di kediaman sangat mengkhawatirkan kondisi tubuhnya. Mereka takut ada sesuatu yang salah karena Camilla sangat sering jatuh sakit dan pingsan. Sepertinya Edson pun memikirkan hal yang sama. Makanya, dia langsung membawa Camilla ke balai pengobatan begitu ada kesempatan. Padahal tidak perlu repot-repot. Saat ini saja sudah ada puluhan jenis obat yang harus dia minum karena Duk Sorpel membawakan segala jenis obat yang katanya bagus untuk kesehatan. Terima kasih. Namun karena malas menjelaskan ini itu, Camilla hanya menerima tawaran itu dengan ucapan terima kasih. Edson masih tampak tidak puas. Dia menatap tajam sang tabib yang keluar untuk menyiapkan obat dengan wajah yang masam. Benar-benar tidak ada yang sakit. Saya merasa sangat sehat. Mata Camilla membelalak saat Edson tiba-tiba menyambar pergelangan tangannya. Kok terlihat lebih kurus dari sebelumnya? Akhir-akhir ini pekerjaan saya memang sedang banyak. Camilla menarik tangannya dengan paksa. Namun tatapan Edson masih menunjukkan rasa tidak senang. Bagaimana kalau aku kurangi sedikit beban kerjamu? Itu bukan jenis pekerjaan yang bisa ditinggalkan begitu saja. Aku tidak suka wanita yang terlalu kurus. Apa sih? Kenapa bicara begitu padaku? Pria yang tiba-tiba memasang senyum di bibirnya itu pun bangkit berdiri. Obatnya akan kukirimkan langsung ke kediamanmu. Iya, saya akan meminumnya dengan baik. Kau langsung pulang, biar ku antar. Tidak usah, terima kasih. Kereta kuda saya sudah menunggu. Mana ada yang menunggumu? Eh, sudah kusuruh pulang. Kupikir pemeriksaanmu akan memakan waktu lama. Kenapa kau memutuskan segalanya sesuka hatimu? Makanya, aku bilang aku akan mengantarmu. Camilla menatap Edson dengan tatapan tidak percaya sesaat, lalu menghela nafas pendek sambil menggelengkan kepala. Saya harus pergi ke akademi. Hari ini ada kegiatan klub. Karena sudah terlalu sering absen, hari ini dia bertekad untuk hadir. Ayo pergi. Camilla hanya bisa menatap punggung Edson yang berjalan lebih dulu keluar ruang pengobatan, lalu mengikutinya dalam diam. Camilla membuka pintu ruang klub sukarelawan dan masuk. Namun dia langsung terhenti dan menatap suatu sudut dengan bingung. Arsian dan Leila sedang melihat sesuatu dengan sangat serius. Mereka begitu fokus sampai-sampai tidak menyadari suara pintu terbuka. Sedang apa mereka? Bagaimana dengan yang ini? Bagus, yang itu juga. Yang itu tidak boleh. Sejak kapan mereka jadi sakrab itu? Camilla memperhatikan keduanya yang sedang asik mengobrol dengan kepala saling berdekatan. Mendapatkan ini sangat sulit tahu. Tinggal dicuci cetak ulang saja kan? Masalahnya aku tidak memegang rekaman aslinya. Sedang apa kalian? Baru saat itulah mereka berdua buru-buru menoleh ke arah Camilla. Bukan apa-apa. Kapan kau datang? Baru saja. Leila dengan cepat menyembunyikan sesuatu. Sepertinya itu foto. Kenapa ada banyak sekali? Foto apa itu? Bukan apa-apa. Benar, bukan apa-apa. Camilla hendak melangkah mendekat, namun terhenti karena mereka berdua kompak mengulurkan tangan untuk menghalanginya. Makanya, aku sudah bilang jangan di sini. Kalau kau berikan semuanya padaku sejak awal kan tidak akan begini. Arsian dan Leila kembali berbisik-bisik.
Camilla tertegun saat memperhatikan mereka. Tiba-tiba saja, dadanya terasa agak perih. Kenapa ini? Rasanya mual tapi juga sesak. Apa aku benar-benar sakit? Padahal dia baru saja diperiksa oleh tabib istana tadi. Camilla memberingkan kepala sambil menatap mereka. Sementara itu, keduanya sudah selesai menyembunyikan semua barang yang tadi mereka lihat. Camilla senang sekali bisa bertemu di ruang klub setelah sekian lama. Melihat Naila yang tersenyum cerah dan melompat-lompat sambil memegang tangannya seperti biasa, Camilla pun ikut tersenyum. Yang lain kemana? Akan segera datang. Aku dan Tuan Arsian datang lebih dulu karena ada urusan yang harus diselesaikan. Kapan kita melihatnya lagi? Yang itu kan belum selesai. Shh. Leila buru-buru membungkam mulut Arsian. Saat Leila menatapnya dengan pandangan menegur, Arsian pun mundur selangkah seolah tidak punya pilihan lain. Camilla menatap mereka dengan bingung, merasa heran dengan rasa nyeri aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Tadi itu hampir saja ketahuan Camilla. Berisik, makanya dari tadi ku bilang berikan saja semuanya padaku. Ah, tidak punya hati ya. Aku juga susah payah mendapatkannya. Setelah kegiatan klub berakhir, Arsian dan Lela bertemu secara terpisah di tempat tersembunyi yang sepi. Di atas meja di hadapan mereka, tumpukan foto dalam jumlah besar berserakan. Dan subjek dalam foto-foto itu tidak lain adalah Camilla. Dari sini sampai sini, aku mendapatkannya dari Nona Elisa. Aku tidak akan bisa mendapatkannya untuk kedua kalinya. Mendengar nama itu, dahi Arsian langsung berkerut tajam. Akhir-akhir ini, tindakannya yang selalu ikut campur dan menghalangi hubungan antara dirinya dan Camilla memang sangat mengusik saraf Arsian. Kalau kamu sangat menginginkannya, mintalah langsung padanya. Dialah yang memegang bola rekam aslinya. Kau pikir dia akan memberikannya padaku? Elisa adalah orang yang selalu berteriak menyuruh Arsian menjauh dari Camilla setiap kali ada kesempatan. Pokoknya yang ini tidak boleh. Kalau begitu berikan yang itu saja. Arsian menunjuk sebuah bantal kecil dengan sulaman wajah Camilla. Aku sudah bilang yang ini juga tidak boleh. Leila segera mendekap bantal itu ke dadanya dan melotot ke arah Arsian. Keributan hari ini sebenarnya dipicu oleh bantal ini. Tadi, saat Leila sedang menyulam sendirian di ruang klub sebelum yang lain datang, Arsian masuk diam-diam tanpa suara dan memergokinya. Ku bayar 100 koin emas. Tidak butuh, aku juga sekarang punya banyak uang. Bos kafe tempatmu bekerja memberiku gaji yang sangat besar. Kalau begitu, 1000 koin emas. Hah? 1000 koin emas hanya untuk sebuah bantal sulaman? Lela sempat terkejut sesaat. Namun dia segera menggelengkan kepala. Ini bukan masalah uang. Tidak boleh. Lalu apa yang boleh? Hanya ini, dan ini. Bawa saja yang ini. Sialan. Akhirnya, umpatan kasar keluar dari mulut Arsian. Tentu saja, Lela yang sudah terbiasa dengan gaya bicara pria itu pura-pura tidak mendengar. Kalau tidak mau ya siapa bilang tidak mau? Akhirnya, Arsian segera mengambil beberapa lembar foto yang disodorkan oleh Leila. Kamar itu sangat luas, namun terlihat sangat gersang karena hanya berisi perabotan dasar, mencerminkan kepribadian pemiliknya yang kaku. Di tengah ruangan itu, Arsian sedang berjongkok sambil melakukan sesuatu dengan sangat serius. Tak lama kemudian, dia mengumpat habis-habisan dan menjatuhkan diri ke belakang. Kenapa susah sekali? Di tangan bantal kecil yang dia pegang, terlihat wajah Camilla yang tersulam samar. Setelah gagal merebut bantal milik Leila, dia memutuskan untuk membuatnya sendiri. Namun setelah berhari-hari, hampir tidak ada bagian yang tersulam dengan benar. Dia sempat ingin membanting bantal itu karena kesal, tapi setiap kali melihat wajah Camilla di sana, dia kembali meletakkannya dengan sangat hati-hati. Kau sedang melakukan apa? Mendengar suara Duk Sepra yang tiba-tiba terdengar, seluruh tubuh Arsian membeku. Tatapan Duk Sepra tertuju pada bantal yang ada di tangan Arsian. Seorang penyihir tapi tidak punya keterampilan tangan sama sekali. Sialan, apa hubungannya keterampilan tangan dengan sihir? Kenapa kau selalu mengungkit soal keterampilan tangan? Wah, itu Kak Camilla. Arsian tersentak saat menyadari ada Rio yang berdiri sambil menggandeng tangan Duk Sepra. Jangan bilang kau berniat memberikan benda buruk itu sebagai hadiah untuk anak itu. Ini milikku sendiri. Tanpa sadar, Arsian berteriak, lalu memegang keningnya sambil mengumpat pelan. Sebenarnya kenapa kalian kemari?
Sepertinya kau sibuk menyulam. Arsian mencoba menahan umpatannya di depan anak kecil, tapi kali ini dia tidak tahan. Duksepra duduk mengabaikan Arsian yang wajahnya mulai memerah. Sudah kusuruh pergi, kenapa malah duduk? Arsian melotot ke arah ayahnya itu. Kau pasti sudah tahu kan, kalau ayah kandung anak itu telah muncul? Apa yang ingin kau katakan? Arsian langsung mengerti siapa yang dimaksud dengan anak itu. Apa kau tahu seperti apa keluarga Eskra tempat pria itu berada? Memangnya aku harus tahu? Wajah Duksepra yang biasanya sulit dibaca, untuk pertama kalinya menunjukkan gurat kejengkelan yang nyata. Anak itu terlalu berharga untukmu. Apa? Kepribadiannya bagus, wajahnya cantik, latar belakang keluarganya pun sempurna. Apa menurutmu dia pantas untukmu? Duksepra memalingkan wajah dari Arsian yang auranya semakin garang, lalu kembali menatap bantal Sulaman itu. Apalagi, kau bahkan tidak punya keterampilan tangan sama sekali. Kau bicara omong kosong apa sih? Maksudku, aku tidak sudi memberikan anak itu padamu. Hah? Kalau orang lain dengar, mereka pasti mengira kau itu ayahnya. Petro pun sama, anak itu terlalu berharga untuknya. Tentu saja begitu. Tapi kenapa malah kau yang khawatir? Selesaikan saja bantal itu dengan benar. Apa? Kalau kemampuanmu tidak ada, setidaknya tunjukkan ketulusanmu. Ini bukan untuk diberikan padanya, ini milikku sendiri. Ya, semoga berhasil. Tanpa mempedulikan teriakan anaknya, Duksepra membawa Rio keluar. Hawa dingin yang terpancar dari dalam ruangan menandakan bahwa Arsian benar-benar meledak amarahnya. Kakak marah ya? Sepertinya begitu. Apa paman membenci kakak? Langkah Duksepra terhenti sejenak mendengar pertanyaan Rio. Aku hanya memberinya sedikit dorongan. Dorongan? Agar dia tidak membiarkan gadis itu direbut pria lain. Rio yang sama sekali tidak paham hanya memberikan kepalanya bingung. Kamu juga ingin Camilla menjadi bagian dari keluarga kita, kan? Iya, aku suka kakak. Mendengar Rio yang langsung paham dan mengangguk mantap, Duksepra mengusap lembut kepala anak itu. Sekarang, melakukan hal seperti ini tidak terasa canggung lagi baginya. Padahal, dulu menatap mata anak kecil saja dia merasa sangat kaku. Anak itulah yang telah membuat tawa ceria kembali bergema di ruangan yang gersang ini. Jadi, bagaimana kalau besok kita datang untuk memberikan semangat lagi? Mau. Meskipun tidak tahu apa itu, Rio menjawab dengan penuh semangat. Karena katanya, hal itu bisa membuat mereka tinggal bersama kakak Camilla. Tadinya, Arsian hanya berpikir ingin melihat Camilla saat itu juga. Tapi saat sadar, dia sudah berada di kamar Camilla. Dia bahkan tidak ingat jelas bagaimana cara dia menembus penghalang ketat kediaman Duk Sorpel. Sepertinya dia mengerahkan seluruh kemampuannya agar tidak ketahuan. Setelah melihat Camilla yang sedang tertidur lelap, Arsian baru tersadar sepenuhnya. Dia berjongkok di lantai sambil menjambak rambutnya sendiri. Masuk ke kamar orang tengah malam tanpa izin. Kalau dia tahu, betapa menyedihkannya aku di matanya. Arsian selalu bersikap semaunya di depan orang lain. Tapi dia menjadi sangat pemalu jika berhadapan dengan Camilla. Ini semua gara-gara orang tua sialan itu. Kemarahannya kembali tersulut saat mengingat ucapan Duksepra. Ia memancing emosinya dengan kata-kata, anak itu terlalu berharga untukmu. Arsian tersentak mendengar suara Camilla yang bergerak dalam tidurnya. Dia segera menghapus hawa membunuhnya. Karena takut keberadaannya akan membangunkan Camilla, dia berniat segera menggunakan sihir teleportasi untuk pergi. Namun, ada rasa enggan yang tidak bisa dijelaskan. Tatapannya tertuju pada Camilla untuk terakhir kalinya. Setidaknya, mumpung sudah di sini, aku ingin melihat wajahnya sekali lagi. Namun saat dia menoleh, jantungnya seakan berhenti berdetak. Camilla sedang menangis, tanpa suara sama sekali. Air mata itu membuat Arsian membeku seperti patung. Karena takut Camilla sudah bangun, dia mendekat perlahan. Namun dia terhenti. Gadis itu masih tertidur lelap. Apa dia sedang mimpi buruk? Haruskah dia membangunkannya? Arsian yang biasanya dingin kini tampak kebingungan melihat Camilla menangis. Wajahnya perlahan mengeras. Tangisnya tak bersuara. Seperti anak kecil yang kehilangan suaranya, dia hanya membiarkan air mata mengalir deras. Bukankah biasanya orang lebih mudah terisak saat bermimpi? Kenapa dalam mimpi pun dia tidak bisa terisak? Arsian mengelurkan tangannya dengan hati-hati.
Dia menyentuh bulu mata Camilla yang basah kuyup. Tertegun sejenak oleh basah di tangannya, dia menyeka sudut mata gadis itu dengan lembut. Namun, air mata baru segera mengenang kembali. Mimpi apa yang kau alami sampai seperti ini? Setelah terus-menerus menyeka sudut mata Camilla, Arsian akhirnya merentangkan lengannya dan memeluk gadis itu. Secara naluriah, seolah mencari tempat untuk bersandar, Camilla semakin membenamkan diri ke dalam pelukannya. Camilla meringkuk dalam dekapannya dan sesenggukan seperti anak kecil. Arsian menepuk punggungnya dengan sangat lembut. Apakah rasa sesak di dadanya ini yang dinamakan rasa kasihan? Melihat Camilla menangis tanpa suara membuatnya merasa sesak. Perasaan hampa menyergapnya saat menyadari tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Arsian merasakan lengannya tanpa sadar mengeratkan pelukan. Lalu dia menghela nafas pendek untuk menenangkan diri. Dia terus membelai lembut sudut mata Camilla yang masih basah. Apa yang membuatmu begitu terluka? Dia memeluk Camilla erat sekali lagi, sambil perlahan menepuk punggungnya, seolah mengikuti apa yang pernah Camilla lakukan padanya dulu.